Pada abad ke-19, masyarakat Kebumen sudah membuat gerabah untuk alat-alat rumah tangga seperti tungku, gentong, padasan, blengker, jambangan, kendil, coek, jubek, serta aneka gerabah lainnya termasuk produk genteng tradisional pertama berjenis flam. Produk genteng asal Kebumen tidak terlepas dari genting soka dan seorang pengusaha genting tanah liat yang bernama Abu Ngamar. Bagaimana kisahnya? Mari simak video berikut. Bermula dari laporan mengenai wabah pes di wilayah Majenang dan Banjar. Kala itu tidak sedikit warga pribumi mengalami jatuh sakit dan tidak optimal dalam bekerja. Diketahui penyakit tersebut karena adanya wabah pes yang berasal dari tikus yang bersarang dan berkembang biak di langit-langit rumah yang beratapkan ruhbia atau dedaunan. Agar wabah pes dapat diatasi, pemerintah kolonial Belanda menghimbau masyarakat untuk mengganti atap rumbia dengan genting tanah liat. Perintah itu diikuti pula oleh sejumlah peneliti Belanda dengan memetakan beberapa daerah yang memiliki kualitas tanah bagus yang mengandung kaolin untuk diolah menjadi genting. Hingga didapatkanlah lokasi Duku Soka, Pejagoan, Kebumen yang dialiri Sungai Lupulo, di mana terdapat kandungan kaolin di sepanjang sungai tersebut. Dari sinilah sang ayah yaitu Haji Ahmad bersama Abu Ngamar membangun pabrik genting AB Soka. Terdeteksi sejak tanggal 30 Oktober 1915 dalam surat kabar Batavia's Nieuwsblad yang memberitakan bahwa penandatanganan kontrak antara pelayanan anti penyakit pes di Solo dengan pabrik pembakaran genting di Soka. Citra nama Abu Ngamar dengan pabriknya menjulang pada tahun 1917, di mana diberitakan pada surat kabar Belanda Hut News yang disebutkan bahwa Abu Ngamar mampu menyediakan 500.000 genting dan 1 juta batu bata. Selain AB Soka, terdapat pabrik genting lain yaitu Venerikte Indische Tichelwerken yang berdiri sejak 1921. Namun pabrik Tichelwerken sudah hancur tak bersisa akibat peperangan. Kala itu, genting buatan AB Soka diproses secara manual menghasilkan genting yang berjenis flam. Hingga Abu Ngamar mendatangkan mesin pencetak genting dari Jerman berkat relasi Belandanya yang menjadi guru di sekolah teknik. Menghasilkan genting jenis kodok dengan cetakan yang bertuliskan Abu Ngamar, Steen, dan panen fabrik. Agar mendukung pendistribusian, AB Soka membangun jalur kereta kecil atau lori, yang mana jalur tersebut menghubungkan pabrik dengan stasiun Soka. Transportasi kereta api dipilih untuk mengirimkan produknya ke berbagai wilayah di Jawa. Semasa Perang Revolusi Kemerdekaan RI, banyak bangunan hancur termasuk lingkungan pabrik AB Soka dan hanya menyisakan 5 tempat pembakaran genting. Di usianya yang sudah uzur sekitar tahun 1950-an, Abu Ngamar tidak memiliki keturunan dari hasil pernikahannya. Menurut penuturan sejarah, Abu Ngamar pernah mengangkat seorang anak dari saudaranya yang bernama Sunarjo. Namun beliau menjadi Menteri Perdagangan Indonesia di bawah pimpinan Presiden Soekarno. Abu Ngamar merupakan satu dari 10 bersaudara. Demikianlah keberlangsungan pabrik AB Soka diteruskan kepada salah satu saudaranya yang bernama Haji Nasir, kemudian dilanjutkan oleh anaknya yaitu Mariono, lalu diberikan kepemilikan pabrik terakhir kepada keturunannya bernama Martoyo. Akibat kejayaan pabrik Soka pada tahun 1970 hingga 1980, berdampak pada perekonomian yang meningkat dan taraf kehidupan masyarakat yang sejahtera. Fenomena ini membuat menjamurnya industri genting di Kabupaten Kebumen, terutama di Pejagoan yang rata-rata menggunakan nama Soka. Memasuki abad ke-20, stasiun Soka kini menjadi stasiun non-aktif antara stasiun Seroweng dan Kebumen sesuai dengan GAPK tahun 2019. Dari balik stasiun tersebut, terlihat pula bangunan peninggalan pabrik AB Soka yaitu cerobong pembakaran yang masih berdiri menjulang. Kini pabrik tersebut tidak lagi berproduksi, namun lokasi pabrik masih beroperasi untuk memenuhi genting pesanan dari kontraktor yang menyewa lokasi tersebut. Bagaimana pembuatan genting tanah liat di sana? Mari kita simak. Proses pembuatan genting tanah liat siap pakai memakan waktu sekitar 15 hari. Pembuatan genting hingga saat ini mengalami perubahan dalam campuran utamanya. Mula-mula diawali dengan pencampuran tanah liat dengan air. Dilanjutkan dengan pencampuran tanah liat tersebut dengan pasir laut. Takaran yang digunakan yaitu 5 bongkah tanah liat dan 3 ember pasir laut disatukan dalam mesin mobil molen. Dari mesin tersebut akan menghasilkan adonan tanah liat yang disebut kue. Selanjutnya, adonan tersebut dijemur selama 1 hingga 2 hari di tempat yang bernama paseran. Tempat inilah yang digunakan untuk mencetak genting. Kue yang telah kering melalui proses geblik.
dibaluri oleh minyak sawit dan dipipihkan agar tidak lengket saat pencetakan. Genting dicetak menggunakan teknik manual dengan gerakan pusing atau putaran roda yang menekan cetakan, dan juga mesin hidrolik yang mencetak genting dengan mesin pres. Jenis genting yang sering dicetak yaitu model pentong, magas, dan murando. Ada juga genting penyambung model kerpus, atau nok, atau wowung dengan bentuk bulat, datar atau papak, dan lancip. Kerpus digunakan pada pucuk atap rumah. Genting yang telah dicetak diletakkan di atas pandukan guna melakukan pemotongan pada bagian yang tidak diperlukan. Lalu genting dijemur kembali di dalam paseran dan juga dijemur di bawah sinar matahari selama 1 minggu. Genting yang telah kering dimasukkan dan disusun ke dalam tempat pembakaran atau tobong. Pembakaran pertama dengan api kecil selama 2 hari 1 malam untuk menghilangkan uap air serta proses adaptasi panas. Dilanjutkan dengan api besar selama 3 hari penuh dan berakhir pada proses pendinginan selama 2 hari agar menjadi genting siap pakai dan dikirim. Apabila selama pembakaran terjadi pembesaran di luar dugaan hingga membakar tobong, tidak perlu memanggil pemadam kebakaran untuk memadamkan api karena akan menghancurkan produk. Yang bisa dilakukan ialah mengamankan bagian atas tobong agar tidak mengenai genting yang tengah dibakar dan membiarkan api padam dengan sendirinya. Tidak jarang konsumen menginginkan gentingnya melalui proses glazur atau laminasi, supaya corak genting lebih modern dan tahan lama. Pendistribusian genting menggunakan mobil truk untuk mengirimkan setidaknya 20.000 hingga 22.000 genting untuk sekali pembakaran. Dengan pabrik yang memiliki 3 tobong aktif, dalam sebulan dapat menghasilkan 120.000 hingga 132.000 genting. Kelebihan dari genting tanah liat ialah harga yang terjangkau, struktur tekan yang kuat, memantulkan panas, dan sisa genting yang rusak dapat diolah kembali. Namun kekurangannya ialah rawan terhadap kebocoran, warna cepat pudar bagi genting yang tidak dilaminasi, mudah berlumut dan berjamur, serta proses penggantian genting yang rumit. Dari kesimpulan tersebut, genting tanah liat dinilai masih eksis dan dapat bersaing dengan genting-genting bahan lain seperti seng, asbes, dan UPVC. Begitulah kisah mengenai sentra genting tanah liat Soka Kebumen, Jawa Tengah, serta pembuatannya. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa.